Pertandingan akan segera dimulai tetapi seorang pemain belum datang. Hati pelatih seperti api, nenek ingin membiarkan cucunya mencobanya try. Pelatih melihatnya dan mengerutkan kening, bagaimana anak kecil dan pendek bermain sepak bola. Nenek masih bertahan, itu berjalan, secepat peluru terbang. Pelatih tanpa daya bertanya kepadanya posisi mana yang dia mainkan, bocah itu dengan tegas menjawab semua posisi. Pelatih tidak punya pilihan selain mencobanya. Dia jauh lebih baik daripada anak-anak seusianya, dan pelatih tidak banyak berharap. Namun, pria berikutnya tercengang. Bocah itu segera mengambil bola melewati para pemain, dan tidak lama kemudian dia masuk. Semua orang terkejut, tidak ada yang mengira anak sekecil itu bisa bermain sepak bola dengan sangat baik. Bahkan pelatih menyarankan kepada neneknya bahwa dia akan membawanya berlatih setiap sore. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di sana yang mengira bahwa nama Lionel Messi akan dikenal di seluruh dunia bertahun-tahun kemudian. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa neneklah yang membawa Messi ke jalur sepak bola. Ketika Messi hanya seorang anak berusia 6 tahun, neneknya percaya bahwa cucunya pada akhirnya akan menjadi pemain terkuat di dunia. Messi juga tidak mengecewakan neneknya, sejak kecil ia menganggap sepak bola sebagai gairah hidupnya. Bakat luar biasa Messi di lapangan tidak ada yang bisa menghentikannya. Selama pertandingan, Messi tidak hati-hati mengunci dirinya sendiri, bocah itu tidak punya pilihan selain memecahkan kaca jendela dan melarikan diri. Messi berlari dengan liar, akhirnya tiba sebelum akhir pertandingan. Sekarang tim Anda mendapat 2 hit dan hanya 20 menit lagi minutes. Pelatih bergegas membiarkan Messi di lapangan, dia baru saja memasuki situasi berbalik turnet. Dia terus melewati beberapa orang, berulang kali mengenai gawang. Anda sendiri mendukung tim untuk membawa kemenangan. Hadiahnya saat itu adalah setiap member akan mendapatkan sebuah sepeda. Namun, keesokan harinya mobil Messi dirampok. 3 orang besar datang untuk mencuri mobilnya. Messi tidak terlalu lemah, tetapi karena dia sangat kecil, dia harus membawa dirinya pulang dengan penuh luka. Kecintaan Messi terhadap sepak bola tidak berhenti di lapangan sepak bola, setiap kali dia di rumah, dia akan bermain dengan teman-temannya. Mereka memiliki tata krama yang sangat lengkap, setiap kali bermain, mereka akan memakai kaos bola. Dan Messi akan selalu memilih nomor punggung 10 Barcelona. Pada saat itu, Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa bertahun-tahun kemudian, nomor ini akan menjadi milik Anda sendiri, dan bersama Anda, memenangkan gelar-gelar gemilang. Yang lebih tidak bisa dipercaya lagi adalah gadis dari rumah tetangga yang baru saja dilihat dan disukainya itu nantinya akan menjadi istrinya. Bakat Messi di lapangan membuat orang mengagumi, tetapi saat ini, dia menghadapi mimpi buruk. Dia didiagnosis dengan penyakit langka. Messi didiagnosis oleh rumah sakit dengan penyakit langka, kekurangan hormon pertumbuhan, juga disebut dwarfisme. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, masa depan Anda tidak akan tinggi. Berita ini bagai kilat di langit yang cerah, Messi saat itu hanya punya satu pemikiran, bisakah kamu terus bermain sepak bola? Meski kondisi rumah saat itu sangat buruk, ayah Messi tetap memutuskan untuk merawat putranya, menyuntikkan hormon secara rutin. Karena mimpi sepak bola di hatinya, Messi harus menjadi lebih kuat, dia baru berusia 11 tahun saat itu. Hidup penuh gejolak, krisis ekonomi melanda Argentina. Ayah Messi kehilangan pekerjaannya, memang benar anjing malang yang menggigit bajunya sekarang lebih miskin. Tidak ada cara di rumah untuk terus mendukung biaya perawatan Messi. Kedua tim yang membawa harapan bagi keluarga saat itu juga dengan tegas menolak permohonan ayah Messi tersebut. Mereka melihat bahwa seseorang dengan dwarfisme tidak memiliki masa depan. Di saat paling putus asa, Barcelona memberi mereka secercah harapan. Karena untuk membalikkan nasib, Messi dan ayahnya pergi ke Barcelona, jauh Barcelona. Di Akademi Muda di La Masia, Messi baru berusia 13 tahun, dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Di mata mereka, kamu hanyalah anak kecil. Namun, ketika dia berada di lapangan, bakatnya mengejutkan semua orang. Semua pemain dan pelatih tahu nama Anda. Messi. CEO Barcelona melihat bakat Messi, mengidentifikasi dia sebagai bintang masa depan. Mereka tak segan-segan membayar pengobatan Messi. Di bawah bantuan Barcelona, Messi secara bertahap matang, yang juga tumbuh lebih tinggi. Meskipun dia tidak setinggi Marsal, tingginya 1,70 meter, melebihi Maradona. Pada usia 16, Messi mengandalkan bakatnya untuk diangkat ke tinggi untuk pertama kalinya. Saat ini, tim Argentina belum menemukan pria berbakat ini. Meskipun pelatih kepala tim nasional ditawari Anda, dia menolak. Tidak sampai dia meluangkan waktu untuk menonton video game Messi, dia tercengang. Baik itu kecepatan, kontrol bola, atau tembakan, Anda dapat melihat bakat Messi. Sang pelatih pun tak sungkan untuk segera menghubungi Asosiasi Sepak Bola Argentina AR. Dia tahu, jika sudah terlambat, jenius muda ini akan menjadi milik Spanyol. Asosiasi Sepak Bola Argentina menanggapinya dengan sangat serius, dalam waktu 40 menit mereka dapat menghubungi ayah Messi. Sejak itu, Messi mengenakan seragam Argentina. Di tim utama Barcelona sangat sulit bertahan di ruang ganti dressing. Messi yang berusia 16 tahun pada waktu itu ditinggalkan oleh semua orang. Sampai seseorang muncul yang benar-benar mengubah situasinya. Orang itu adalah Ronaldinho. Ronaldinho tidak sombong, menganggap Messi sebagai saudaranya. Gol pertama Messi di Barcelona diberikan kepadanya oleh Ronaldinho. Dalam selebrasi tersebut, Ronaldinho dengan senang hati menggendong Messi, yang juga menjadi pemandangan tak terlupakan bagi para penggemar sepak bola. Dan sejak saat itu, Messi mendapat tempat resmi di tim utama, dengan cepat bangkit. Jika ada yang bertanya siapa pemain terbaik di dunia, itu pasti Anda.
Lionel Messi. Setelah Ronaldinho meninggalkan tim, Messi yang berusia 21 tahun menjadi pemimpin baru untuk Barcelona. Dari sana, sepak bola memasuki era baru Nguyen. Era Ronaldo Messi. Di bawah bimbingan guru Guardiola, Messi menjadi inti dari Barcelona, memimpin tim menuju kemenangan di musim pertama. Piala Raja Spanyol, La Liga dan Liga Champions UEFA menciptakan keajaiban trio mahkota. Selanjutnya pimpin tim untuk memenangkan Piala Super Eropa, Piala Super Spanyol, kejuaraan kata klub FIFA, menciptakan keajaiban unik dengan 6 mahkota. Barcelona membuat keajaiban, Messi tidak berhenti menciptakan keajaiban. Menerima bola emas 6 kali, memenangkan penghargaan pemain terbaik FIFA 6 kali, memenangkan sepatu emas Eropa 6 kali, dan memenangkan Piala Pichichi 8 kali. Bocah malang dari asal yang sederhana ini mengandalkan bakat dan tekadnya untuk mengubah nasibnya hingga akhirnya menjadi raja generasi yang berdiri di puncak dunia. Pencapaian seperti itu harus disebut belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi hidupnya masih memiliki penyesalan. Seseorang pernah bertanya kepada Messi, apakah dia akan memilih 6 Golden Globe atau Piala Hercules? Dia tidak ragu untuk menjawab yang terakhir, juara dunia. Kejuaraan sepak bola dunia 2014, Messi yang berusia 26 tahun memimpin tim tuan rumah untuk bertarung 2-1 melawan Bosnia dan Herzegovina, mengalahkan Iran, mengalahkan Nigeria. Perempat final mengalahkan Belgia, semifinal mengalahkan Belanda. Kekuatan Messi membawa Argentina ke final. Jarak ke Piala Dunia hanya selangkah lagi, tapi mimpi itu masih terpatahkan. Kedatangan Mario Götze, yang masuk dari bangku cadangan pada menit ke-113, membuyarkan mimpi juara Argentina. Juga di final Piala Sepak Bola Amerika Selatan, Messi membuat kesalahan penalti pertama dalam adu penalti, sekali lagi kecewa dengan Piala Amerika Selatan. Pahlawan super yang diturunkan pangkatnya menjadi penjahat. Saya harus menanggung semuanya, dikutuk oleh orang-orang. Pada akhirnya, dia meninggalkan tim nasional. Yang benar-benar kuat tidak akan pernah mudah dikalahkan. Pahlawan sejati tidak akan pernah menolak ketika seseorang membutuhkannya. Kualifikasi Piala Dunia 2017, pahlawan tidak menyerah tugas mereka, memakai baju besi untuk berperang. Dia memiliki kekuatan untuk memimpin tim melewati pengepungan. Setelah 4 tahun, sekali lagi menginjakan kaki di panggung dunia. Tahun itu sepertinya memenuhi mimpi itu, tetapi pada akhirnya, itu masih terbelah dua. Pahlawan itu menangis di lapangan, dengan menyesal pergi. Meskipun harapan memudar lagi dan lagi, pria sejati tidak pernah jatuh. Sesulit apapun itu, harus bisa dilewati. Piala Sepak Bola Amerika Selatan 2021, Piala Dunia FIFA 2022. Laki-laki, jika kamu punya mimpi, jika kamu kehilangannya, kamu harus mendapatkannya sendiri. Di bawah kaki adalah jalan, di hati adalah mimpi, tidak akan pernah jatuh.